Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Melanjutkan pembahasan kita beberapa saat yang lalu tentang perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat merupakan perjalanan yang panjang. Dimulai ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Itulah fase yaumul mahsyar. Setelah itu ada fase berikutnya, yaitu yaumul hisab, hari penghisapan, di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban seluruh amal perbuatan kita ketika di dunia. Baru kemudian ada fase yaumul mizan, hari ditimbang amal yang baik dan yang buruk. Setelah itu ada yaumul haud, hari telaga, di mana para nabi menunggu umatnya di masing-masing telaga mereka. Demikian pula Nabi kita Muhammad menunggu umatnya di telaga yang telah ditentukan. Siapa yang akan meminum airnya dan siapa yang akan terusir darinya. Baru kemudian ada fase yang namanya yaumus sirat, hari meniti titian sirat. Disitulah mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang selamat tak kurang suatu apapun, ada yang selamat tapi tercabik-cabik, ada yang tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, bahkan ada yang berada di tempat penantian sampai Allah memutuskannya, apakah dia mendapatkan surga ataukah dia mendapatkan neraka. Maka fase awal dari kehidupan akhirat, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di tempat yang bernama mahsyar. Yaumul mahsyar adalah hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, yang berbeda sama sekali. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, yakni di dalam surah 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-48. Silakan Ustaz baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tubaddalu al-ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain. Buminya sudah tidak seperti sekarang ini. Bagaimana sifat-sifat bumi itu diterangkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 6531, Pustaka As-Sunnah jilid kelima. Kalau sekarang bumi ada tanda-tandanya, di situ ada gunung, ada laut, ada pohon, bahkan ada bintang yang bisa dipakai sebagai arah untuk menentukan perjalanan hidup manusia di muka bumi ini. Tapi kelak tidak demikian. 6521. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di atas tanah yang putih agak kemerahan. Jadi tanahnya berwarna apa tadi? Putih kemerahan. Bagaimana strukturnya? Seperti roti yang lembut. Seperti roti yang lembut. Tapi ente nggak bisa makan. Kayak roti tapi tidak bisa dimakan karena itu memang bukan makanan. Jadi tanahnya pada waktu itu lembut seperti roti. Ada yang mengatakan maksudnya seperti bahannya roti, yaitu tepung yang lembut dan warnanya putih kemerahan. Beda dengan bumi kita sekarang, apa? Lempung, nang sebelah lempung. Sana nanti buminya sama jadi satu. Itulah keadaan struktur dari tanah yang ada di padang mahsyar. Kemudian bagaimana keadaan nanti? Tidak ada tanda-tanda sedikit pun kecuali hanya matahari sebagai tandanya. Itu pun berada di masing-masing kepala manusia. Sehingga matahari didekatkan saat itu hanya dengan jarak berapa? 1 mil. Dalam hadis Bukhari KBC nomor 2441. Karena begitu dekatnya matahari dari kepala masing-masing manusia, mereka banjir keringatnya. Ada yang banjir sampai mata kaki. Nggak sampai. Muslim. Salah, bukan Bukhari. 2441 Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamah qadra milin. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Pada hari kiamat kelak, matahari didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. 1 mil, begitu dekatnya, sehingga masing-masing merasakan betapa panasnya matahari ketika itu, sehingga mereka menetes keringatnya. Bagaimana keadaannya? Lanjut. Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat, terbenam sesuai dengan amalan mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang terbenam sampai lutut, dan ada pula yang sampai pinggang, dan ada pula yang tenggelam terbenam sampai ke mulutnya. Sesuai dengan yakni kadar amal perbuatannya masing-masing ketika di dunia. Maka begitulah keadaan manusia kelak di padang mahsyar, tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Bukankah ketika itu manusia dikumpulkan dalam keadaan seperti ketika dia dilahirkan, yaitu tidak memakai pakaian, sebagaimana pada riwayat sebelumnya nomor 2439 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa katanya? Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki. Yuksarun nas yaumal qiyamah khufatan. Mereka dikumpulkan tanpa alas kaki. 2. Tanpa busana, uratan, tanpa memakai pakaian, tak sehelai benang pun menempel. Yang ketiga, dan tanpa dikhitan, ghurlan, tanpa dikhitan. Mereka bercampur baur, laki perempuan jadi satu di tempat yang sama. Maka apa yang ada dalam benak kita ketika manusia kelak dikumpulkan dalam keadaan telanjang, bercampur laki dan perempuan, apa yang ada dalam pikiran kita? Sudah ditanyakan oleh Aisyah. Apa kata Aisyah?
Maka bertanya Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang?" Sabda beliau, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Keadaan ketika itu sangatlah sulit sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu dengan yang lainnya. Sekalipun mereka dikumpulkan laki perempuan jadi satu dalam keadaan telanjang, maka setiap di antara mereka tidak akan berpikir untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Karena kata Nabi, yauma idzin asyaddu ay yanzura ba'dhum 'ala ba'd. Pada hari itu keadaan sangat mencekam, keadaan sangat sulit sehingga mereka tidak berpikir untuk melengok, melihat, melirik satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi di dunia, gimana kira-kira? Sampean akan lari. Lari kemana? Oh, pancen dasar. Di sana nafsi-nafsi memikirkan apa yang telah dilakukannya di dunia. Itulah keadaan di padang mahsyar. Allah tabaraka wa ta'ala kelak akan memberikan ganjaran bagi siapa saja yang beramal soleh, dan akan menunjukkan azabnya bagi siapa saja yang berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Berapa lama dia di sana? Masih ingat berapa lama dia di sana? Berapa tahun dia di padang mahsyar? 50 tahun di padang mahsyar. Kalau dikonversi dengan tahun dunia, berapa tahun? 50.000 tahun itu per hari. Baik, buka Muslim 940. Antum siapkan kalkulator. Berapa tahun kita di sana kelak? Siapkan kalkulator supaya kita bisa bayangkan betapa keadaan ketika itu sangat susah, sulit. 940. Bahkan ketika di padang mahsyar sudah dimulai siksa, terutama orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan disiksa di padang mahsyar. Silakan. 940. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mempunyai emas dan perak akan tetapi ia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat kelak dibuatkan untuknya setrika dari api yang dinyalakan dalam neraka jahanam, kemudian disetrikakan ke perut dan punggungnya. Disetrikakan di perut dan punggungnya. Bahkan kurang satu, perut, punggung kurang satu, mana? Jidatnya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hari di mana ketika dipanaskan emas dan perak yang mereka kumpulkan tidak dikeluarkan zakatnya, yaitu dipanaskan di neraka jahanam. Jadi emas peraknya dipanaskan di neraka jahanam, tapi menyiksanya di mana? Menyiksanya di padang mahsyar. Kemudian fatuk wajibahuhum, ditempelkan ke jidatnya, ke dahinya, wa junubuhum, ke lambungnya, wa zuhuruhum, ke punggungnya. Dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini dulu yang kau kumpulkan tidak kau keluarkan zakatnya. Fadzuku, rasakan ini, ma kuntum taknizun, apa yang kau simpan tidak kau keluarkan zakatnya. Dalam riwayat yang lain, harta itu akan dijadikan seperti seekor ular yang besar, yang botak kepalanya, dan selalu mengejar-mengejar orangnya dalam keadaan mulutnya terbuka. Dalam riwayat yang lain, dikalungkan di lehernya. Itulah harta yang tidak dizakatkan. Jadi sudah dimulai siksa di padang mahsyar. Itu belum di neraka. Karena Nabi mengatakan, lanjut,
Setiap setrika tersebut mendingin, dipanaskan kembali, lalu disetrikakan pula kepadanya. Begitulah berulang-ulang setiap hari selama 50 tahun sampai perkara tersebut diputuskan. Selama 50 tahun sampai perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah ia melihat jalannya keluar. Di mana jalan keluarnya? Ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Ada kalanya ke surga, ada kalanya di neraka. Berarti ini sudah neraka atau belum? Belum. Masih di padang mahsyar. Selama berapa tahun tadi? 50 tahun. Baik, 50 tahun jadikan hari. 50 kali 365. Berapa hasilnya? Ayo. 18.250 hari. Hari di mana? Hari di padang mahsyar. Baik. Sekarang perharinya berapa? Lanjut hadis. Lalu kemudian beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, unta bagaimana?" Tidak ada kecualinya pemilik unta yang tidak membayar zakat untanya. Jawab Rasulullah, termasuk juga di dalamnya kewajiban memerahnya ketika ia dibawa ke tempat minum. Maka pada hari kiamat kelak orang itu ditelentangkan di tempat yang rata supaya diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk, sampai anak-anaknya yang paling kecil sekalipun. Semuanya menginjak-injak dengan kukunya dan serta menggigit dengan giginya yang tajam. Dengan giginya yang tajam. Padahal unta itu termasuk jenis ternak yang giginya tajam atau tidak? Tidak, karena dia herbivora. Herbivora itu giginya tidak seperti karnivora yang bertaring seperti macan. Tapi nanti Allah jadikan untanya giginya tajam dan orangnya digigit. Karena dulu tidak mengeluarkan zakat apa? Untanya. Lanjut. Setiap yang pertama lewat, datang pula yang lain menginjak-injaknya. Demikianlah hal tersebut berlangsung setiap hari sehingga perkaranya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi sekarang kalikan 18.250 kali 50.000. 912 juta 500.000 tahun dunia. 912 juta 500.000 tahun dunia kita berada di padang mahsyar. Lama atau sebentar? Sampean antri tuku tiket ae sedino, pegel enggak? Lama tidak? Lama. Dan kita selama sekian ratus juta tahun berada di padang mahsyar dalam keadaan berdiri atau tidur? Berdiri. Boleh duduk enggak? Boleh duduk karena capek. Jongkok? Silakan dicoba jongkok, samblek malaikat nanti. Itulah hari kiamat, hari di mana manusia berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang ngelesot, tidak ada yang jongkok, berdiri selama itu. Semoga lama berdiri kita di dalam sholat malam bisa mengurangi lamanya berdiri kita di padang mahsyar. Makanya kalau sholat malam berdirinya lama, artinya bacaannya apa? Panjang. Duduk kulhu ping 30 cek ketok suwe. Itu artinya kita dianjurkan memperbanyak yakni bacaan Al-Quran di waktu sahar. Demikian pula istighfar ketika itu. Para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, maka pada saat itulah manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masuklah kepada fase yakni yaumul hisab,
di mana manusia akan diperhitungkan amal perbuatannya. Hisab memiliki beberapa unsur. Di antaranya adalah pertama, muhasib yang menghisab. Yang kedua, muhasab yang dihisab. Yang ketiga, bagaimana proses penghisapan itu. Dan yang keempat, yaitu objek amal apa yang dihisab. Para ibu, para bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Yang pertama dalam hisab, apakah hisab itu menurut bahasa? Menurut bahasa, hisab itu tidak lain adalah perhitungan. Menurut bahasa, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Sad, surah 38 pada ayat yang ke-16. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab. Apa kata Allah? Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum datangnya hari berhisab. Iya, hari hisab, hari perhitungan. Demikian pula di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 202, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangatlah cepat perhitungannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Kemudian menurut istilah, apa yang dimaksud dengan hisab? Baik, kita buka surah Al-Hijr, surah 15, ayat 92 dan 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Iya, dalam ayat ini tidak ada kalimat hisab. Tetapi kalau dilihat makna yang ada pada kedua ayat ini, bahwa kelak manusia akan dikumpulkan oleh Allah dan akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Semua, baik besar ataupun kecil, laki ataupun perempuan, nabi ataupun orang awam, semua akan ditanya. Tidak dibedakan. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk bangsa apa? Jin. Karena jin mereka juga sama seperti kita, mukallaf, yang terkena beban syariat. Makanya ada jin yang muslim, ada yang kafir. Bahkan Allah sudah menyediakan surga. Ada surga untuk manusia, namun juga ada surga untuk bangsa jin. Demikian pula di dalam surah Al-Haqqah, surah 69. Surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-18. Apa kata Allah? Baca Ustaz ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Apa kata Allah? Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi kelak di hadapan Allah. Walaupun sekarang manusia melakukan perbuatannya ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi.
Berapa banyak rahasia manusia yang hari ini ditutup oleh Allah Jalla wa'ala, kelak akan dibongkar. Hari disingkapnya seluruh rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Maka beruntunglah bagi mereka yang ditutup aibnya oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak punya aib? Semua pasti punya aib. Bahagialah kita yang ditutup aibnya di dunia, dan bahagialah mereka kelak yang ditutup aibnya di akhirat. Siapa mereka? Salah satu syarat untuk ditutup aibnya di akhirat, yakni orang yang menutup aib saudaranya ketika di dunia. Man satara akhahu fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya kelak di akhirat. Selama ini kita menutup aib saudara kita enggak? Pak, sampean ro koncone gendaan mbek wong liya, sampean sampaikan enggak kepada istri atau suaminya? Halo Bu, disampaikan enggak kepada istrinya? Aib atau bukan itu? Aib. Wajib ditutup atau tidak? Kewajiban kita ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang yang bersangkutan, bukan menyebarkan aibnya sekalipun kepada orang dekatnya. Kalau istrinya diberitahu, bisa jadi keluarga rumah tangga itu tidak akan bisa bertahan, malah bubrah. Manusia bisa khilaf, Allah Maha Pengampun. Jangan buka aibnya, datangi dia, nasihati dia secara langsung. Nggak perlu buka aibnya. Kalau kita ingin ditutup aibnya kelak di akhirat, maka berbahagialah orang yang ditutup aibnya di akhirat dengan cara menutup aib saudaranya ketika di dunia. Jangan malah disebarkan, digunjing, dirasani. Itu salah satu bentuk contoh membuka aib saudaranya. Baik, para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian, kelak manusia akan ditanya terhadap apa yang telah dikerjakan, baik yang zahir maupun yang batin. Maka Allah lah kelak yang langsung menjadi hakim. Makanya dalam hisab ada unsur, yakni muhasib, yang menghisab, kemudian muhasab, yang dihisab. Siapa yang menghisab? Siapa? Allah. Allah langsung menjadi Qadi Rabbul Jalil, akan menjadi penanya langsung tanpa perantara. Manusia dihadapkan kepada Allah tanpa seorang muntarjim, orang yang menterjemahkan, langsung berdialog dengan Allah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Bukhari nomor 6539 kalau tidak salah. Silakan. Dari Adi bin Hatim, ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah akan mengajaknya bicara pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Iya, tidak ada perantara, tidak ada media. Langsung mereka diajak bicara tanpa juru bahasa, tanpa penterjemah. Langsung Allah akan menanyai seluruh umat manusia. Nah, Allah akan menghisab seluruh hamba-hambanya atas segala perbuatannya di dunia, di mana disifati Allah itu pertama dengan sifat adil, karena tidak mungkin Allah berbuat zalim. Sebagaimana firman-Nya di
di dalam surah 4, surah An-Nisa, yakni ayat yang ke-40. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 40. Baca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah. Iya, la yadlimu, tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Mithqala dzarrah, sekalipun seberat atom Allah tidak akan menganiaya. Berarti kalau tidak aniaya, tidak berbuat zalim, berarti lawannya apa? Adil. Karena Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Kemudian wa in takun hasanatan, lanjut. Dan jika ada kebajikan walau seberat dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Iya. Dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Disifati dengan keadilan. Yang kedua, Sang Muhasib Allah Jalla wa Ala disifati yaitu dengan adil sebagaimana firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Silakan baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan diletakkanlah kitab, kemudian kalian akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, apa katanya? Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadza. Mereka mengatakan, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang tidak meninggalkan sedikit pun catatan, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya lengkap. Bahkan Allah mencatat segala aktivitas sekecil-kecilnya, hatta lirikan mata kita, gerakan bibir kita, apa yang kita ucapkan sekalipun manusia tidak mendengar, lengkap catatan itu. Kemudian, dan mereka dapati wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya sudah tercatat dan tertulis. Kemudian Allah tutup dengan kalimat apa? Wala yadlimu rabbuka ahada, dan tidaklah sedikit pun Allah mendolimi seseorang. Ini sifat Allah dalam mengadili umat manusia. Baik, bisa juga dijumpai dalam surah 41, surah Fussilat, yakni ayat 46. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alayya wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Iya, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah sekali-kali Allah Rabbmu itu menganiaya, mendolimi hambanya sedikit pun. Jadi apa yang dikerjakan manusia sekecil apapun akan dibalas dengan baik, dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, Allah menghisap manusia itu sesuai dengan dosa-dosanya. Artinya orang itu yang melakukannya, bukan orang lain. Makanya dalam Islam tidak ada dosa warisan. Sebagaimana konsepnya orang apa? Orang-orang Nasrani. Mereka membuat doktrin bahwa setiap manusia yang lahir berdosa, sebagaimana dosa yang telah diwariskan oleh bapak moyang mereka, yaitu Adam dan Hawa. Padahal Adam dan Hawa sudah diampuni atau belum? Sudah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Iya, coba ayat 36 insyaallah. Setelah Allah perintahkan Adam dan Hawa, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabaha hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kemudian fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qul na'bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Berarti ayat 30 berapa? 37. Baik, apa kata Allah? Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sebelum turun ke bumi, taubatnya diterima atau belum? Halo? Sudah diterima taubatnya Adam? Sudah diterima oleh Allah taubatnya. Maka tidak ada dosa warisan. Allah memberikan kalimat, dan kalimat itu tidak lain doa yang juga harus kita baca hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang Allah berikan kepada Adam untuk bertobat. Diterima tobat Adam. Jadi tidak berdosa, karena sudah Allah ampuni. Tapi orang-orang yang sesat, mereka disebut dengan ad-dhallin, sesat. Mereka menganggap bahwa manusia ini berdosa. Nah, ironinya dosa itu akan dihapus. Menurut doktrinnya adalah kalau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Ini akal-akalan. Tidak ada dosa waris, tidak ada dosa diturunkan kepada anak cucunya. Siapa yang berdosa, yang berbuat, dialah yang akan menanggung akibatnya. Siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Bukan anak keturunannya yang bertanggung jawab atas kesalahan mendekati pohon terlarang. Pohon apa ya? Itu kata setan, diberi merek khuldi, artinya pohon kekekalan. Makanya yang suka buat merek itu siapa? Siapa yang suka buat merek? Setan. Makanya kadang orang hari ini punya produk, pengen duwe merek, turu dhisik nang Gunung Kawi. Cek oleh apa? Bisikan. Mari ngono mimpi keluguran bentul.
Akhirnya dimereki bentul kemeroh. Syaiton. Jangan niru mereka. Yang suka buat brand-brand itu adalah syaiton. Kenapa? Karena pertama kali yang menjadikan pohon itu brandnya adalah khuldi, pohon kekekalan, itu setan. Baik, para ibu, para bapak, saudara sekalian. Maka siapa yang berbuat, dialah yang akan bertanggung jawab. Tentu Adam yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya kelak. Demikian pula kita. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 164. Apa kata Allah Jalla wa Ala? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ayo. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah orang berbuat dosa, seorang yang berbuat dosa tidaklah akan memikul dosa melainkan orang tersebut. Kemudian summa ila rabbikum, lanjut. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Iya, ayat yang mirip yakni dengan adanya kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra terdapat pula di dalam surah 17 ayat yang ke-15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Apa kata Allah? Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat dan bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang yang lain. Baik. Dan kita nanti bisa jumpai pada ayat yang lain bahwa tidak ada seorang pun memikul dosa kecuali dirinya sendiri. Maka jenis dosa yang dilakukan akan diganjar dengan ganjaran yang sesuai dengan dosanya. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan al-jaza li jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, dialah Allah yang akan mengadili setiap manusia, di mana Allah memberikan kebaikan kepada hambanya berupa pelipat gandaan. Perbuatan baik yang dikerjakan manusia dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini sifat Allah dalam mengadili. Berarti ini karena Allah sayang kepada hambanya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Silakan baca Ustaz. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Barang siapa membawa amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Kurang apa? Setiap amal yang baik dilipat gandakan berapa kali lipat? 10 kali lipat.
Setiap amal baik dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan ada amal-amal tertentu, contohnya seperti zakat, dilipat gandakan sampai berapa? 700. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbula mi'atu habbah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang ditanam, kemudian tumbuhlah tanaman itu, yaitu 7 bulir atau 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, setiap tangkai itu terdapat mi'atu habbah, yaitu 100 biji. Nandur jagung, jagungi gede, metu ontonge piro? 7. Satu tongkol berapa isi bulir jagungnya? 100. Berapa totalnya? 700. Belum lagi ditambah dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala hamba-hambanya yang dikehendaki tanpa batas. Ada amal tertentu yang kita tidak bisa kalkulasi, Allah sendiri yang akan membalasnya. Contohnya amal apa itu? Puasa. Kenapa? Kata Nabi, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lah, setiap amal cucu Adam akan teruntuk baginya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa untukku, wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Berapa? Allah yang tahu. Berlipat-lipat. Jadi ini kebaikan untuk kita. Makanya nek menungso iku amale titik iku saking nemene sapa? Saking nemene menungsane. Karena Allah itu sudah melipat gandakan amal perbuatannya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, niat baik oleh Allah dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi orang niat saja itu sudah ditulis satu kebaikan. Kalau dilaksanakan dilipat gandakan 10. Tapi sebaliknya niat jelek tidak akan ditulis sebelum amal perbuatan atau niat jelek itu dikerjakan. Ini karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita ini kalau mau mendapatkan pahala sebetulnya gampang. Perbanyak niat berbuat baik. Itu sudah dapat pahala berapa? 1. Contoh, niat kepingin lapo? Pingin haji. Dapat pahala nggak niat? Dapat. Tapi niatnya jangan sekedar niat, tapi harus direalisasikan. Niatnya berazam dengan niatnya, yaitu apa? Bukti kalau kita niat, nabung, nyelengi, nggak harus di bank. Masih nang omah duwe umplung tulisono tabungan haji, bendina lebokno 1000, iku jenenge niat. Jangan hanya sekedar dalam hati. Wujudkan niat itu dengan yakni nabung, itu betul-betul niat. Terserah Allah nanti kapan mau memberangkatkan. Yang penting kita sudah niat nabung. Sehari mungkin berapa? 10.000, mampu 5.000. Ajari anak-anak kita juga begitu. Buatkan umplung, nekak teko bumbung. Ya, kalau enggak ya buat dari tanah liat, tulis tabungan haji bendino dileboni. Terserah Allah nanti mau berangkatkan kapan. Ajari anak-anak kita seperti itu. Anak yang dewe dorong. Baik, di dalam Sahih Muslim nomor 134 KBC,
Ini hadisnya panjang ya. Bab tentang Isra Mi'raj. Setelah Nabi mendapatkan perintah melaksanakan sholat fardu 50 waktu yang akhirnya menjadi 5 waktu, maka Nabi SAW mengatakan sholatnya 5 waktu, tapi pada setiap sholat akan dilipat gandakan 10, maka nilainya sama, yaitu berapa? 50 waktu. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Jadi pahalanya dilipat gandakan, tapi praktek amalnya dia apa? Dipangkas, dikurangi. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Baik. Kesimpulannya ialah sholat 5 kali sehari semalam. Bagi tiap-tiap 1 kali sholat sama nilainya dengan 10 kali sholat, maka jumlah nilainya sama dengan 50. Terus. Dan barang siapa yang bermaksud hendak berbuat kebajikan tetapi tidak dilaksanakannya, dituliskan untuknya pahala 1 kebajikan. Iya, ditulis baginya 1 pahala kebajikan. Kemudian jika ia melaksanakannya, dan apabila dilaksanakannya, ditulis baginya pahala 10 kebajikan. Iya, Allah akan lipatkan minimal 10 kali lipat kalau dilaksanakan. Tapi kalau tidak dilaksanakan, Allah akan memberikan pahala 1. Ini di antara sifat-sifat maha sayangnya Allah, yakni kepada hamba-hambanya. Nah, demikian pula Allah Jalla wa'ala kelak akan menunjukkan pahala kebaikan walaupun hanya berupa niat saja. Baik. Kemudian selanjutnya, mengganti keburukan dengan kebaikan. Jadi orang yang dulu pernah berbuat jahat, Allah akan ganti dengan kebaikan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 71. yakni intinya nanti pada ayat yang ke-70. Silakan baca lengkap Ustaz mulai dari 68. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak syirik, terus, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, tidak membunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, jadi tidak melakukan dosa-dosa besar. Tetapi barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Tapi apabila semua itu dilakukan, syirik, membunuh, berzina, dan belum tobat, akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ayat berikutnya, apa kata Allah? Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Jadi akan dilipat gandakan dosanya kelak pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dia kekal di dalam azab itu. Illa, kecuali. Nah, siapa mereka? Yaitu orang yang bertobat.
Sebagaimana Allah katakan pada ayat 70, apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Iya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti, yakni keburukan, kejahatan, dosa-dosa itu dengan perbuatan yang baik atau dengan kebaikan. Ini karena sayangnya Allah. Kalau orang tobat, Allah akan tutup perbuatan jahatnya menjadi baik. Makanya kita dianjurkan, kalau setelah berbuat jelek, ikuti dengan perbuatan baik di dunia. Setelah berbuat maksiat, ikuti dengan ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Tirmidzi nomor 1987. Jilid yang kedua. Sahih Tirmidzi 1987. Silakan. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, apa sabda beliau? bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Terus ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Nia wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Iya, niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Jadi Allah kelak di akhirat, orang yang tobat itu akan diganti dosa-dosanya, termasuk dosa besarnya diganti dengan kebaikan. Fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, diganti perbuatan jeleknya dengan kebaikan. Kenapa kok Allah mengganti? Karena dia di dunia mengiringi perbuatan baik, perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya hal itu akan menghapus perbuatan burukmu. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud mengikuti dengan perbuatan baik. Tidak ada perbuatan yang lebih utama di antara kebaikan, yaitu kecuali tobat. Jadi tobat itu sendiri adalah perbuatan baik yang diikutkan setelah berbuat buruk. Makanya dalam ayat yang lain, orang yang berbuat ihsan adalah orang yang apabila dia zalama walladzina idza fa'alu fahishatan, jika dia mengerjakan perbuatan keji, au zalam anfusahum, atau mendolimi diri, apa yang dilakukan? Zakarullah, itu perbuatan baik. Fastaghfaru lidzunubihim, itu perbuatan baik. Sehingga Allah kelak akan mengganti perbuatan buruknya dengan kebaikan. Baik para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, inilah sifat-sifat sang muhasib yang meminta pertanggungjawaban kelak, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kemudian selanjutnya, yakni unsur yang kedua, muhasab. Muhasab ini berarti siapa? Yang dihisab. Siapa yang dihisab? Yang dihisab dibagi menjadi dua.
yaitu orang yang mukmin dan orang yang kafir secara global, secara umum, mukmin, kafir. Jadi ternyata orang kafir ini juga dihisab, tapi belum tentu mengikuti perjalanan akhirat berikutnya. Mungkin bisa jadi berhentinya di mana? Mungkin baru dihisab atau sampai di mizan. Tapi mereka tidak akan masuk kepada fase yaumul haud, hari telaga. Karena apa? Telaga itu hanya akan didatangi oleh orang Islam, baik mukmin maupun munafik. Adapun kafir, ceritanya sudah masuk ke dalam neraka lebih dulu. Mereka digiring masuk ke dalam neraka, tidak melalui fase berikutnya. Itu orang kafir. Nah, adapun orang kafir masih mengikuti fase yaitu hisab. Makanya mereka yang dihisab kelompok pertama mukmin. Siapa di antara orang mukmin? Pertama yaitu para nabi dan para rasul adalah orang yang akan dihisab pertama kali. Sebagaimana Allah katakan dalam surah yakni Al-Maidah ayat 109. Apa kata Allah? Silakan. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Madza ujibtum? Apa jawaban umatmu terhadap seruanmu? Apa jawab para nabi? Maka para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. La ilma lana, tidak ada pengetahuan kami tentang itu wahai Allah. Terjadilah dialog tanya jawab antara Allah dan para nabi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Apa kata Nabi? Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Iya, maka para nabi mengatakan sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Demikian pula di dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 pada ayat yang ke-6 dan 7. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang kami utus kepada mereka seorang rasul. Semua akan ditanya, bukan hanya umatnya, tapi juga wala nas'alannal mursalin, juga rasulnya sendiri akan ditanya. Jadi dua-duanya, rasulnya dan umatnya. Falanaqussanna alaihim bi'ilm, dan akan kami beritahukan kepada mereka yakni apa yang telah mereka perbuat. Wa ma kunna ghaibin, sedang kami mengetahui keadaan mereka. Padahal Allah itu sudah tahu apa yang dikerjakan Nabi, apa yang dikerjakan umatnya, sudah tahu atau belum? Kenapa Allah kok masih tanya? Halo? Kenapa kok masih perlu ada pengadilan, ada pertanyaan? Padahal Allah sudah tahu mana yang berdosa, mana yang tidak. Mestinya gak usah kesuwen cemplung non rokok, dilebokno surga. Iki api lebokno. Seandainya Allah begitu bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa tidak demikian? Karena semua supaya orang sadar bahwa mereka masuk ke dalam neraka atas perbuatan yang mereka lakukan.
Kenapa? Karena manusia itu kadang lupa. Loh, kok aku dilebokno neraka? Dia lupa kalau dulu pernah berbuat maksiat. Itulah manusia. Jangankan berbuat maksiat. Dulu Nabi siapa? Pernah sedekah umur kepada keturunannya. Itu aja lupa. Nabi siapa itu? Hah? Nabi siapa yang sedekah? Nabi Adam. Kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Ya kan? Karena dia melihat Adam, ini keturunanku, siapa yang paling cemerlang ini? Ini adalah keturunanmu Adam yang bernama Daud. Karena dia melihat ruhnya sangat cemerlang. Itu Daud. Makanya disedekahi umur. Tapi begitu malakul maut datang ke Adam, durung wayahe mati aku. Kata malakul maut, dulu kau sudah sedekah kepada cucumu Daud. Oh, pancen menungso iki lalian. Makanya dari itulah Allah perintahkan, yaitu apa? Malaikat mencatat setiap perbuatan manusia. Dicatat. Akhirnya dihadirkan, yakni malaikat pencatat. Kalau ndak, lali menungso ibu. Apalagi nanti ketika orang tahu-tahu dimasukkan ke neraka tanpa proses pengadilan, pasti dia akan apa? Protes. Loh, kok aku dilebokno neraka? Apa salahku? Makanya perlu ada apa? Proses pengadilan. Dan itu sebagai wujud sifat Allah Al-Adil. Enggak ujuk-ujuk langsung, supaya manusia sadar akan perbuatannya. Makanya Allah akan menanyai para nabi, Allah akan menanyai umatnya. Kemudian yang kedua, yang akan ditanya itu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini kelompok kedua. Bahkan mereka diringankan oleh Allah dengan masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka ini? Mereka digambarkan yaitu orang-orang rombongan pertama yang masuk surga, yang wajah mereka bagaikan bulan purnama. Mereka masuk surga dengan bergandengan tangan. Itulah orang-orang yang masuk surga dengan mudah, yaitu tanpa dihisab. Sebagaimana sabda Rasul di dalam hadis yakni Muslim yang merah. Nomor 1829. Baik yang gampang aja, ABC 169. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ada 70.000 orang umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab. Yadkhulunal jannata min ummati 70.000 bighairi hisab. Dari umatku kelak masuk surga 70.000 jumlahnya tanpa dihisab, tanpa diinterogasi, langsung masuk. Kemudian apa kata sahabat? Lanjut. Mendengar sabda Nabi itu, kemudian seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga aku termasuk di antara mereka." Maka Nabi SAW lalu mendoakannya, "Wahai Allah, masukkanlah dia di antara mereka." Laki-laki yang lain meminta pula, "Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga aku termasuk di antara mereka." Kalau seandainya antum hadir pada majelis itu, pengen juga didoakan nggak? Langsung ngacung kabeh, Rasul aku tuh
didongakno. Yang pertama didoakan, yang kedua apa katanya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah didahului Ukasyah. Iya, tidak. Kau telah didahului oleh Ukasyah. Ternyata orang pertama tadi bernama siapa? Ukasyah bin Mihsan. Nah, tentu Nabi mendoakan itu tidak sembarang orang. Tentu Nabi mendoakan itu sesuai dengan track record kehidupan mereka, track record kehidupan dia di dunia. Mungkin Ukasyah pantas didoakan. Mungkin yang kedua, ketokane gak pantes wong iki didongakno. Nek ndelok kelakuane. Cuman Rasul berdakwah dengan santun. Beliau tidak mengatakan, nek kon gak cocok. Tidak, tapi beliau dengan bahasa yang santun mengatakan, kau didoakan, kau kedahuluan oleh Ukasyah, sehingga dia tidak sakit apa? Tidak sakit hati. Ini cara dakwah Rasulullah, penuh dengan kelembutan dan kesantunan. Nek kon gak cocok kon. Tidak. Dan ternyata apa? Terbukti Ukasyah, bagaimana sejarahnya? Dia mati syahid. Pantes gak masuk surga tanpa hisab? Pantes. Ternyata dia matinya syahid. Ukasyah. Nah, kalau dilihat di sini 70.000, sedikit atau banyak? Halo, sampean keduman gak? Insya Allah tekon di 70.000. Ini kloter pertama 70.000 ini. Mungkin ini pantasnya adalah as-sabiqunal awwalun, ya kan? Minal muhajirin wal ansor masuk. Atau yang dia berbaiat di bawah Sajaratul Ridwan masuk. Sekitar 1.400 orang, 70.000 masuk. Tapi kalau lihat jumlahnya para sahabat, entek enggak ya? Hak kuman sampean. Tapi para bapak ibu enggak usah berkecil hati. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang melengkapi hadis ini. 70.000. Ternyata pada setiap 1.000 dari 70.000 ini diikuti dengan 70.000. Buka Tirmidzi 2437 kalau tidak salah. 2437. Silakan. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Tuhanku telah berjanji kepadaku untuk memasukkan umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab dan siksa. Bersama setiap 1.000 orang terdapat 70.000 orang. Bersama setiap 1.000 orang ada 70.000. Ini kloter keberapa ini? Kloter keberapa ini? Kloter kedua. Kalau yang pertama itu 70.000. 70.000. Yang kedua, pada setiap 1.000 diikuti 70.000. Berarti berapa kloter kedua ini? Setiap 1.000 diikuti 70.000. Sekarang setiap 1.000 bagian berarti setiap 1.000 berarti ada berapa bagian? 70. Berarti 70 dikali dengan 70.000 berapa? 4.900.000. Jadi kloter pertama 70.000, kloter kedua 4.900.000. Ini kalau dibeki sama, dipenuhi sama tabiin dan tabiut tabiin, entek enggak?
Tak kuman sampean. Tapi ada kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Kloter berikutnya. Lanjut. Ditambah lagi dengan apa? Dan 3 genggaman dari genggamannya subhanahu wa ta'ala. Dan 3 kali genggaman atau cawukan tangan Allah. Jadi Allah nyawuk 3 kali. Blek, 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 blek. Saya tanya, sak cawuan piro isine? Halo? Masih ada kesempatan? Masih ada peluang? Sampean kira-kira yang 4.900.000 atau yang cawuan? Cawuan yang keberapa? Yang pertama. Protekondi. Kita tidak tahu. Bukankah Allah memiliki sifat zat? Allah memiliki wajah, memiliki mata, bahkan Allah memiliki tangan. Tangannya berapa? 2. Coba surah Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullah. Surah Al-Maidah kalau tidak salah ayat 64. Silakan baca Ustaz. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Iya, ayat 64 Al-Maidah. Iya, 64. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Orang-orang Yahudi berkata, apa kata orang Yahudi? Tangan Allah terbelenggu. Yadullah maglula. Orang Yahudi itu mengakui sifat Allah, tapi dia berlaku jahat kepada Allah dengan mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Maksudnya Allah itu apa? Kikir, bakhil. Itu tuduhan Yahudi. Kemudian apa kata Allah? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Ghullat aidihim. Sebetulnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Maksudnya mereka lah yang kikir, yang bakhil. Itu Yahudi. Walu'inu bima qalu. Apa katanya? Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan tersebut. Iya. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Apa kata Allah? Tetapi kedua tangan Allah yang terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki Jalla wa'ala. Berapa tangan Allah di sini? Dua. Dan kalau tangan kita kanan dan kiri. Kalau tangan Allah kanan dan kanan. Kedua tangan Allah adalah kanan. Allah tidak punya tangan kiri. Tapi ingat, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Sifat Allah la ta'til, tidak boleh ditiadakan. Wala ta'wil, tidak boleh dipalingkan artinya. Wala tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Wala takyif, tidak boleh ditanya hakikat sebenarnya. Bertanya saja tidak boleh. Sebesar apa, kayak apa, bentuknya kayak apa, nggak boleh. Itu etika di dalam memahami tauhid asma dan sifat Allah. Baik, kembali kepada dihisab.
Jadi ada berapa? 70.000 ditambah berapa? 4.900.000 ditambah 3 kali apa? Genggaman, di antara genggaman tangan Allah sebanyak 3 kali. Semoga kita termasuk yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Ya, ini kelompok yang kedua yang akan dihisab kelak pada hari kiamat.